Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Zulkarnain Martaufik dalam Jelajah Kota Daeng. Di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi dua kampung di Kota Makassar. Yang pertama adalah Kampung Ramah dan Kampung Savana. Ya, dua kampung ini tuh bisa dikatakan sedikit berbeda karena satunya dari segi infrastruktur itu sudah maju, sementara satunya lagi sayang masih butuh pendekatan dari pemerintah dan juga kita bersama. Dan iya, saat ini saya sudah berada di lokasi pertama, itu adalah Kampung Ramah. Ini unik pemirsa karena di dalam itu mayoritas warga Toraja yang tinggal di sini. Penasaran bagaimana sih kehidupan di Kampung Ramah? Yuk ikuti perjalanan kami. Terletak di Jalan Dirgantara, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakuka, inilah Kampung Ramah. Kampung Ramah terdiri dari 10 rukun warga dan dihuni oleh sekitar 2.000 jiwa dari 60 kartu keluarga. Uniknya, mayoritas warga berasal dari suku Toraja, menjadikan kampung ini syarat dengan budaya khas tanah Toraja. Memasuki kampung ini, mata langsung disambut oleh gapura cantik yang menjadi ikon pintu gerbangnya. Jalanan tertata rapi dan deretan rumah warga terlihat bersih serta serasi, menjadikan Kampung Ramah tampil berbeda dari banyak kampung lainnya di tengah kota Makassar. Kampung Ramah kini mulai dilirik sebagai salah satu destinasi unggulan wisata lorong di kota ini. Di sepanjang jalan juga berjejer rumah makan yang menjajakan makanan khas Toraja. Namun, pesona Kampung Ramah tak hanya dari tampilan luarnya. Potensi yang paling kuat justru datang dari kehidupan warganya yang rukun dan penuh toleransi. Kerukunan itu tercermin dari keberadaan 7 denominasi gereja, 1 rukun umat Katolik, dan warga Muslim yang hidup berdampingan. Di sini itu terdiri dari 7 gereja dan 8 denominasi. Katolik yang tidak ada gereja di sini, tapi ada 1 rukun. 1 rukunnya Katolik di sini tuh jumlahnya 60 orang. Sejak diperkenalkan pada tahun 1971, nama Kampung Ramah memiliki makna tersendiri. Salah satu versi menyebut nama Ramah diambil dari gabungan 2 kota penting di tanah Toraja, yakni Rantepao dan Makale. Sering saya katakan bahwa Kampung Ramah ini adalah Toraja Mini yang ada di Makassar. Tapi ya, marilah kita menerima bahwa ya sudah itulah Ramah itu dalam kalau kita identikkan dengan keadaan kita, ya Ramah itu adalah orangnya yang baik, orangnya yang sejuk, yang damai, ya itu yang kita inginkan. Bagaimana tidak, kampung ini disebut sebagai kampung yang maju di kota Makassar. Pasalnya, warganya hampir semuanya berpenghasilan. Salah satu usaha warga yang mencuri perhatian adalah usaha peti jenazah milik Michelle dan keluarganya. Asal cara memulainya pekerjaan ini ya kita siapkan dulu bahan bakunya lokal semua, kearifan lokal yang mungkin dulu belum ada namanya istilah kearifan lokal, tapi ya sekarang usaha-usaha ini yang seperti kearifan lokal ini yang muncul sekarang ya. Penyediaan barang kita produksi secara bukan pesanan, tapi kita siapkan saja. Yang mana selera orang ya dia ambil ya. Kecuali kalau peti-peti khusus seperti peti motif orang Toraja ya itu dipesan baru kita bikinkan biasanya. Karena itu menurut kasta sosial budaya orang Toraja. Dengan penataan yang baik dan kekompakan warga, Kampung Ramah berpeluang besar bahkan menjadi contoh lorong wisata terbaik di kota Makassar. Iya pemirsa, setelah kita jalan-jalan di kampung yang pertama tadi itu adalah di Kampung Ramah, sekarang ini tim sudah berada di lokasi kedua, itu adalah Kampung Savana di Jalan Inspeksi Kanal 2, Kecamatan Magala, Kota Makassar. Dan memang jika dibandingkan di Kampung Ramah, di Kampung Savana ini bisa dikatakan infrastrukturnya kurang maju dibandingkan Kampung Ramah. Dan mayoritas kita lihat tadi di sini masyarakatnya itu adalah bekerja sebagai seorang pemulung. Dan penasaran gimana sih kehidupan di Kampung Savana ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Jika di Kampung Ramah kita melihat gambaran sisi Makassar yang tertata rapi dengan masyarakat berdaya,
Pemandangan berbeda justru tersaji di sudut pinggiran kota, tepatnya di Kampung Savana yang dikenal sebagai permukiman pemulung. Tercatat 60 kepala keluarga menetap di Kampung Savana yang beralamat di Jalan Inspeksi Kanal 2, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Banggala. Permukiman ini berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa. Sebagian besar penghuni Kampung Savana merupakan pendatang dari luar Makassar yang datang ke ibu kota Sulawesi Selatan ini dengan harapan mengadu nasib dan mencari penghidupan yang lebih layak. Namun minimnya keterampilan yang memadai menjadi kendala utama bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, penghasilan yang didapat tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari, apalagi untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Di sela-sela tinjauan lapangan di Kampung Savana, kami berkesempatan berdialog dengan salah seorang warga bernama Rando. Ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan 2 anaknya ini menuturkan kondisi keluarganya. Berdasarkan penuturan Rando, suaminya kerja serabutan sebagai buruh bangunan. Adapun dirinya sendiri kadang kala pergi memulung di kawasan Minasa Umpa dan PLN. Dari hasil memulung yang dikumpulkan dan dijualnya sebulan sekali, ia biasanya memperoleh pendapatan sekitar 1 juta rupiah. Tantangan terberat yang ia keluhkan justru soal air bersih. Untuk akses listrik, mereka mengungkapkan sudah ada. Awalnya sebelum tinggal di sini ditinggal di mana, Bu? Di Bontoduri, Berarti berpindah-pindah memang? pindah-pindah. Dan memang pekerjaannya sehari-hari sebagai pemulung. Pemulung, tidak lama lagi pekerja bangunan, begitu sih. Itu yang, maaf Ibu, yang mulung ambil sampah cuma Ibu atau dibantu sama yang lain? Tidak, saya cuma mulung saja. Suami? Pekerja bangunannya dia. Oh, pekerja bangunan. Biasanya mulung itu setiap hari berapa, Ibu? Tidak ditahu karena dikumpul toh. Dikumpul? Iya. Kapan dijualnya? Kayak kadang-kadang 1 bulan. 1 bulan? Iya. Berapa biasa 1 bulan? Tidak. Karena tidak rutin keluar. Di samping itu, banyak anak di Kampung Savana tidak mengenyam pendidikan formal karena keterbatasan biaya. Sejauh ini, kegiatan belajar mereka hanya bertampung di rumah belajar yang didirikan atas inisiatif Deng Cahaya pada tahun 2016. Tenaga pengajar di rumah belajar ini berasal dari beragam komunitas, tapi yang paling rutin berkontribusi adalah relawan dari komunitas IKASA Peduli. Selain anak-anak, para ibu juga mendapatkan manfaat dari program ini. Setiap Senin sore, rumah belajar digunakan untuk kegiatan mengaji. Kalau berdirinya 2016, ya, tapi di Kampung Amanah. 2021 pindah ke Kampung Savana. Itu anak-anak biasanya belajar itu berapa orang? Yang aktif itu ada 28 orang. Itu semuanya anak-anak di Kampung Savana ini? Iya, di Kampung Savana. Apakah mereka tidak sekolah memang atau bagaimana? Dia sekolah di sekolah impian sama ada juga di luar sekolah impian. Ada juga yang tidak sekolah. Itu jadi pengajarnya itu dari mana itu? Pengajarnya itu dari beda-beda komunitas. Meski berada di wilayah administrasi Kota Makassar, Kampung Savana belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Rumah belajar yang menjadi satu-satunya fasilitas pendidikan di kawasan ini pun beroperasi tanpa bantuan pemerintah. Iya pemirsa, hari ini kita sudah mengunjungi 2 perkampungan di Kota Makassar. Itu adalah Kampung Rama dan juga Kampung Savana. Dan pemirsa dapat lihat sendiri perbandingan antara kedua kampung ini. Dan ya, terkhusus di Kampung Savana itu memang masih butuh pendekatan tidak hanya dari pemerintah Kota Makassar, tentunya adalah kolaborasi kita bersama. Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan Sustainable Development atau SDGs di Kota Makassar. Untuk itu saya Zulkarnain Jumar Taufik beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Jelajah Kota Daeng episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.